Eh, Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan nilai dan peran perangku penggerak dari modul 1.2. Saya Daniel Ibrahim Huta Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, saya akan menjelaskan. Dalam tayangan ini ditunjukkan apa itu nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu seperti berpihak pada murid, baru kemudian kolaboratif, selanjutnya inovatif, mandiri, dan reflektif. Yang menjadi peran guru penggerak itu yang pertama pemimpin pembelajaran, baru kemudian coach bagi guru lain, selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi penggerak bagi komunitas praktisi. Jadi dari kelima peran guru penggerak ini, saya akan memilih satu yang menjadi pokok bahasan saya atau pemaparan saya yang dikaitkan nanti dengan nilai-nilai dari guru penggerak. Jadi yang saya pilih itu uh, student agency, dalam artian itu mewujudkan kepemimpinan murid seperti itu. Jadi student agency ini dapat diartikan bagaimana kita supaya ini menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada murid, di mana dia memiliki rasa tanggung jawab yang penuh. Baru kemudian dia nanti ke depannya dapat berpikir, dapat memiliki inisiatif untuk mencari jalan keluar jika dia mengalami suatu tantangan dan suatu permasalahan dengan menerapkan berbagai macam strategi. Jadi untuk mewujudkan kepemimpinan murid ini atau student agency ini ada beberapa hal yang harus kita tumbuhkan atau kita berikan kepada siswa, kepada murid agar dia memiliki jiwa kepemimpinan, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang berasal dari kita, berasal dari guru ya seperti itu. Yang pertama itu voice. Voice ini bagaimana kita tahu, kita gali, kita identifikasi yang ada dalam diri siswa atau keinginan dari siswa. Yang kedua itu choice. Choice ini adalah pilihan. Bagaimana kita memberikan gambaran berupa pengalaman-pengalaman yang telah kita pernah kita lihat atau pengalaman yang pernah kita katakanlah kita alami, kita bagikan kepada siswa mana dia pengalamannya katakanlah yang baik, mana yang positif, mana yang negatif. Nanti biarkan anak-anak itu memilih dia kira-kira kemana. Jadi harapannya dia memilih menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita alami, yang positif itu. Baru kemudian engagement di sini, engagement, bagaimana keterlibatan siswa, ya keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, bagaimana dia mengambil peran ketika kita melakukan suatu kegiatan atau mereka membuat suatu aktivitas atau kegiatan. Baru kemudian motivation ini ya bagaimana kita dapat seorang guru itu memotivasi siswa agar dia dapat memiliki pemikiran yang jauh atau memiliki jiwa kepemimpinan yang tadi. Baru ownership, ini bagaimana kita seorang guru ya tidak bertindak sebagai seorang guru saja, tapi kita katakanlah sebagai kapasitas kita sebagai seorang guru, intinya kita dapat dapat interaktif, atau kita dapat memiliki hubungan yang timbal balik yang secara mendalam kepada siswa. Jadi kita katakanlah menganggap siswa itu seperti ya anak kita sendiri, kira-kira seperti itu. Baru kemudian purpose ini tujuan dari kita dapat menanamkan pada siswa itu kira-kira kedepannya dia tujuannya apa, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya karena dia masih muda sekarang, tapi kita dapat menggambarkan bagaimana masa depannya nanti, kira-kira dia kemana. Baru kemudian sini self efficacy ya, keyakinan dalam diri orang dalam kemampuannya memiliki bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi kepercayaan diri di sini nih. Yang dimaksud di sini adalah kepercayaan diri, bagaimana anak itu memiliki percaya diri bahwasanya ketika dia dibebankan suatu tugas atau dibebankan suatu kegiatan, intinya dia siap dulu melakukan. Jadi tidak kalah semangat seperti itu. Jadi
ada beberapa hal yang mencerminkan cara untuk menumbuhkan studi agensi itu atau jiwa kepemimpinan siswa itu. Yang pertama di sini saya tampilkan ya kegiatan kesemaptaan. Kegiatan kesemaptaan ini untuk tujuannya apa? Supaya itu siswa itu dalam kondisi apapun siap, dalam kondisi apapun siap, gitu ya. Baru yang kegiatan ini dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang seperti kita lihat di sini, yang katakanlah semua siswa mengikutinya dan dijadwalkan dalam sekali seminggu. Jadi apa bentuk kegiatannya? Yaitu baris per baris dan olah fisik. Seperti di sini dapat kita lihat bagaimana siswa rapi, baru kemudian dia memiliki fisik yang prima. Jadi inilah nantinya yang akan menjadi cikal bakal jiwa yang dimiliki siswa menjadi seorang pemimpin. Dia siap, tegas, sehat, dapat menjadi komando, dapat memimpin, kira-kira seperti itu. Baru kemudian yang kedua, ini dalam kegiatan OSIS. Jadi dalam kegiatan OSIS juga tujuannya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa, Jadi di sini jelas OSIS-nya yang benar-benar kerja, OSIS yang benar-benar kerja, OSIS yang benar-benar aktif dan tampil. Jadi di sini dapat saya tunjukkan itu program kerja tahunan OSIS, jadi tertera jelas di sana. Kemudian seksi yang menanggung jawabnya jelas di sana. Jadi setiap anggota OSIS ini ya mengambil peran dalam kegiatannya masing-masing. Jadi di sana dia dituntut supaya memunculkan ide yang baru dan gagasan yang baru, yang nantinya itu menjadi, kita lihat jadi sebagai bentuk kreativitas daripada siswa tersebut. Jadi di sini dalam kegiatan OSIS yang dapat saya tampilkan juga, saya contohkan juga pemilihan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi ini tahapannya ya bagaimana ibaratkan kita memilih pemimpin di negeri kita ini, baik kepala daerah, baik presiden. Jadi tahapan-tahapannya mulai dari seleksi administrasi, seleksi akademik, kemudian seleksi kesemaptaan, tes dan bakat, baru kemudian ada promosinya juga, ada dia kampanyenya, baru kemudian ya perhitungan suara, pemilihan dan perhitungan suara seperti itu. Jadi memang kegiatan OSIS yang benar-benar hidup, seperti itu. Baru selanjutnya kegiatan yang ketiga itu berupa kegiatan rohani. Jadi anak-anak itu ya, dalam kegiatan ibadah ini tujuannya apa? Untuk membangun pribadi yang baik pada anak. Jadi kedua terhindar dari perbuatan dosa, selalu ingat dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, lebih bersyukur dalam segala hal, baik